SMPN 1 Atap Tamblang. Saya Eko Julianto dari SMKN 1 Pebayuran. Saya Ahmad Zakaria dari SDN Jaya Sakti 04 Kecamatan Muara Gembong. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Jaka? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Oci? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, baik untuk coach maupun untuk coaching. Saya akan mengamati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, boleh saya bertanya lagi? Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu, baiklah Pak. Beberapa pertanyaan sudah Bapak jawab. Demikian dulu ya Pak pra-observasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Oci atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Eko. Pak Eko, dengar-dengar Pak Eko ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Iya Pak, betul. Memang ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Pak Jaka. Baik Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk obrolan kita kali ini? Begini Pak, terkait dengan rekan guru di sekolah, jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional saja atau ceramah, ya ceramah lagi. Padahal kita sudah ketahui ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun semakin lama semakin berkembang, tapi guru-guru tidak ada perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Tapi guru-guru tidak terjadi perubahan, hanya mengandalkan sehingga pembelajaran kurang bervariatif gitu loh Pak. Jadi kalau saya garis bawahi, yang berarti permasalahan dari Bapak ini pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif ya Pak? Iya betul Pak, jadi kurang bervariatif dari metode yang masih menggunakan metode konvensional saja. Baik. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Pak Eko ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Pak, khususnya dalam materi pembelajaran. Jadi yang Pak Eko inginkan adalah perubahan yang Pak Eko harapkan untuk perubahan tersebut. Ya Pak, perubahan dalam metode pembelajaran, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, karena ini sedang marak sekali Pak dipergunakan oleh guru-guru sebagai slide presentasi PowerPoint juga lebih baik.
daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, itu juga menurut saya hanya mengandalkan gitu dari ceramah itu. Tapi adanya media ini kita harus bisa lebih bervariatif saja gitu Pak. Oke. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak. Itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Eko sendiri berada di level berapa Pak? Kalau di sekolah saya itu kurang lebihnya level 5 Pak. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang kurang update teknologi, sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi itu agak sulit gitu Pak. Oh, di level 5. Di kondisi sekarang kira-kira level berapa yang Bapak bisa ditingkatkan untuk perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, karena untuk mencapai level 7 saja itu agak sulit Pak. Karena dari guru itu kebanyakan guru senior, maka dari level 5 itu ke level 7 mungkin makin bisa ada perubahan dikit demi sedikit. Boleh. Dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha Pak Eko yang dapat dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang saya bisa perbuat. Tapi semacam kegiatan mentoring atau kegiatan individu antara rekan guru secara face to face Pak. Tetapi itu secara bergantian. Begitu Pak. Dengan mentoring, nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi Pak Eko yang akan diterapkan di sekolah dan teman-teman gitu penyampaian Pak? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya konsultasikan kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan Wakasek Kurikulum untuk membuat kegiatan semacam pelatihan ataupun workshop. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran dengan media-media pembelajaran yang bervariatif. Berarti Pak Eko sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Dari ketiganya ini, Pak Eko lebih nyaman atau lebih realisasinya yang mana Pak? Untuk sepertinya mentoring saja Pak. Kalau pelatihan atau workshop membutuhkan persiapan yang matang, perlu waktu, perlu biaya, perlu narasumber. Ya, jadi yang lebih nyaman saat ini yang dilakukan oleh saya adalah mentoring Pak. Dari kegiatan mentoring ini, kira-kira Pak Eko membutuhkan support atau membutuhkan bantuan siapa? Ada Pak, nanti saya minta bantuan ke rekan guru di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT ataupun yang sudah menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Di sekolah itu ada Pak Adit dan Bu Neta. Nanti saya minta bantuan kepada mereka Pak. Berarti Pak Eko mau mengadakan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan rekan kerja sekitarnya. Kapan bisa dilakukan ini? Insya Allah minggu depan Pak. Sekiranya melaksanakan itu, saya juga butuh berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah agar bisa terlaksana dengan baik Pak. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak Eko dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan bidang pembelajaran itu Pak. Oke, alhamdulillah Pak Eko sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar dari Pak Eko setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Eko. Mungkin percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak.
Semoga rencana-rencana Pak Eko untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini menjadi perubahan di sekolah saya ya Pak. Sama-sama Pak. Mungkin kalau ada yang mau diceritakan, boleh langsung menghubungi saya ya Pak. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Oci. Ya baik Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Sebelumnya Bapak sudah melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapan yang ingin Bapak sampaikan? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi dan tanggung jawab dari alur tersebut. Koci dapat mengetahui alur prosesnya, Bu. Nah, ya baik Pak. Jadi menurut saya ya, sebagai observer tadi, proses coaching sangat baik sesuai alur Tirta, dan juga ya Pak Jaka itu mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat mencari atau menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Pak. Boleh saya bertanya lagi Pak? Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa yang dapat Bapak lakukan untuk kedepannya seperti itu Pak? Saya ingin belajar lagi tentang coaching lebih mendalam agar semua alur proses Tirta dapat saya kuasai, Bu. Gitu ya Pak. Baik Pak, sudah cukup observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.